Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Quran surat An-Nisa ayat 59, Al-Maidah ayat 48 dan At-Taubah ayat 105 beserta isi kandungan dan perilaku yang perlu diteladani dalam kandungan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama saya akan jelaskan mengenai Quran surat An-Nisa ayat 59. Asbabun nuzul Quran surat An-Nisa ayat 59 ialah ketika terdapat perdebatan antara seorang Yahudi dengan seorang munafik. Ka'b bin Ashraf diminta si munafik untuk bersedia menjadi hakim di antara mereka, sedangkan Yahudi meminta kepada Nabi SAW yang memberikan penjelasan kepada orang Yahudi. Karena tidak terima atas penjelasan Nabi Muhammad, maka si munafik berkunjung kepada Umar. Umar pun bertanya pada si munafik, apakah benar yang ia katakan tersebut? Si munafik menjawab iya. Akhirnya Umar membunuh si munafik tersebut. Kandungan surat An-Nisa ayat 59. Orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah dan Rasulullah secara mutlak. Wajib taat kepada ulil amri selama tidak bertentangan dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan hadis adalah sumber hukum Islam. Ketika ada hal-hal yang diperselisihkan harus dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum dan mengembalikan kepada penilaian keduanya ketika terjadi perselisihan antara bukti keimanan. Setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Kepada pemimpin kita juga kita harus taat jika pemimpin itu benar berdasarkan Al-Quran dan hadis. Namun jika pemimpin itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, kita boleh tidak mentaatinya apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan. Sikap dan perilaku yang terdapat dalam Quran surat An-Nisa yang dapat kita tauladani. 1. Setiap orang yang beriman harus taat kepada Allah dan Rasulnya. 2. Kepada pemimpin kita juga harus taat jika pemimpin itu benar berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Namun jika pemimpin itu tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, kita boleh tidak mentaatinya. Apabila terjadi perselisihan dalam suatu urusan, maka harus kembali kepada Allah dan Rasulnya. Berikutnya, asbabun nuzul surat At-Taubah ayat 105. Adapun asbabun nuzul dari surat At-Taubah ayat 105 ini adalah karena banyaknya umat yang bertanya bagaimana cara bertaubat dan membersihkan diri dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Maka turunlah ayat ini agar Nabi Muhammad bisa menjelaskan kepada umat bagaimana cara bertaubat dan membersihkan diri dari dosa yang telah diperbuat. Kandungan surat At-Taubah ayat 105. Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk beramal dan bekerja. Sebaliknya Allah melarang sikap dan malas dan membuang-buang waktu. Allah melihat dan menilai setiap amal hamba-hambanya, karena setiap amal harus dilakukan dengan ikhlas, bukan karena riya dan mengharap pujian manusia. Allah memotivasi hambanya untuk bersungguh-sungguh dalam proses amal dan pekerjaan, karena proses itulah yang dilihat dan dinilainya. Allah tidak menilai hasil dari usaha tersebut. Allah Maha mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang tersembunyi maupun yang terengan-engan. Setiap manusia akan kembali kepada Allah dan mempertanggungjawabkan setiap amalnya. Isi kandungan surat At-Taubah ayat 105 ialah Allah SAW Subhanahu wa ta'ala sikap dan perilaku yang mencerminkan surat At-Taubah ayat 105 menjadikan segala bentuk aktivitas kehidupan di dunia baik ketika bekerja maupun belajar guna menambah keimanan serta ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan atau memperoleh pekerjaan yang halal dan tidak melanggar aturan agama Islam, senantiasa berikhtiar dengan sungguh-sungguh atas apa yang ingin diupayakan, mengimani segala hal dan bentuk yang nyata maupun gaib, mempersiapkan bekal kematian dengan sebaik-baik mungkin, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan menghindari perilaku malas dan sejenisnya. Berikutnya asbabun nuzul Quran surat Al-Maidah ayat 48 adalah karena adanya penyelewengan dan tindakan menyembunyikan kebenaran ajaran syariat dari kitab-kitab yang dibawa oleh Nabi dan Rasul sebelum Muhammad. Orang-orang ini menyembunyikan ajaran yang benar dan menggantinya sesuai kepentingan mereka. Dengan alasan tersebut di atas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 48 bahwa Al-Quran diturunkan sebagai pembawa kebenaran, yakni membenarkan, memelihara, dan menyempurnakan kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan sebelumnya, yang belum diselewengkan atau disembunyikan isinya lalu diganti dengan ayat-ayat rekaan dan khayalan sesuai kepentingan segelintir orang. Al-Maidah sendiri adalah salah satu surah panjang dalam Al-Quran. Surah ini dapat dijumpai pada urutan kelima dalam Al-Quran. Al-Maidah artinya adalah jamuan
atau hidangan. Surah ini termasuk ke dalam sekelompok Madaniyah sebab diturunkan pada periode dakwah Madinah. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 48. Al-Quran diturunkan Allah merupakan kitab yang benar, tidak ada keraguan di dalamnya. Ia membenarkan kitab-kitab sebelumnya sekaligus menjadi hakim atas kitab-kitab tersebut. Sebab kitab-kitab tersebut sebelum Al-Quran sudah tidak otentik lagi karena diubah dengan campur tangan manusia. Al-Quran adalah pegangan hidup. Ia harus menjadi pedoman dalam memutuskan segala sesuatu. Setiap umat memiliki syariat dan hukum sendiri-sendiri sesuai dengan zaman dan kondisi hidup mereka saat itu. Namun secara akidah dan pokok agama semuanya sama, yakni bertauhid kepada Allah. Allah menjadikan umat manusia beragam untuk menguji mereka dan memberi kesempatan agar berlomba-lomba dalam kebaikan. Seluruh manusia akan kembali kepada Allah dan mendapatkan balasan atas yang mereka yakini dan perbuat di dunia. Ayat ini merupakan ayat yang memotivasi untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sikap dan perilaku yang perlu diteladani dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48 ialah mengimani kebenaran Al-Quran dan menjadikannya sebagai barometer terhadap kitab-kitab samawi lain yang datang sebelumnya seperti Taurat, Injil, dan Zabur. Mengimani bahwa Al-Quran adalah kitab yang terpelihara dengan baik sehingga ia tidak akan mengalami perubahan dan pemalsuan. Berusaha memutuskan perkara dengan hukum yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah digariskan ke dalam Al-Quran. Senantiasa sadar bahwa tuntutan penerapan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ujian untuk mencapai kebaikan dan kemuliaan di sisinya. Senantiasa bersemangat dalam berkompetisi untuk menjadi yang terbaik. Senantiasa menyadari bahwa pada akhirnya manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam baka untuk mempertanggungjawabkan semua amalnya saat di dunia. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.